Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah perancangan dan analisa algoritma. Kali ini kita akan membahas tentang strategi dynamic programming. Video ini kita akan bagi dua. Bagian pertama, kita akan membicarakan tentang konsep teoritis tentang strategi dynamic programming. Kemudian, pada bagian kedua, kita akan melihat contoh kasus dari dynamic programming. Nah, dynamic programming sendiri itu merupakan suatu strategi di mana ketika melakukan suatu proses atau fungsi tersebut menghasilkan suatu nilai yang sifatnya deterministik tetap, maka hasil dari proses tersebut disimpan dengan perkiraan bahwa di masa depan akan digunakan lagi. Nah, model strategi pemrograman dinamis ini ya terkadang juga digunakan untuk masalah optimalisasi. Kalau kalian masih ingat strategi sebelumnya ya, seperti greedy, sama seperti itu, cuma cara penanganannya berbeda. Nah, kalau sebelumnya kita melihat tentang teknik divide and conquer, di mana masalah besar itu kemudian dipecah-pecah menjadi submasalah. Kemudian pada submasalah tersebut setelah melakukan proses ditemukan hasil, kemudian hasilnya digabung untuk menjadi solusi dari masalah besar. Nah, di sini dynamic programming juga menggunakan subproblem. Cuma bedanya di sini ya. Kalau di teknik divide and conquer, subproblemnya itu bisa independen ya, bisa mandiri. Jadi bisa dilakukan dalam proses yang terpisah. Sementara pada dynamic programming, submasalahnya itu tidak independen. Dia berhubungan dengan submasalah yang lain. Ya. Nah, dari dynamic programming itu memecah masalah juga menjadi sub-sub masalah yang gunanya diproses sekali, kemudian disimpan hasilnya. Dengan harapan hasil tersebut dapat digunakan berulang-ulang. Pendekatan dari pemrograman dinamis itu secara bottom up, artinya proses itu dimulai dari bawah atau kita nyatakan dari hasil ya. Jadi ketika dipecah-pecah dapat hasil ya. Kemudian naik ke atas menuju ke masalah utamanya gitu. Memang mirip dengan model divide and conquer. Tapi di sini pendekatannya adalah melihat elemen terkecilnya, karena harapannya itu adalah kemungkinan besar perulangan itu membutuhkan elemen terkecil tadi. Nah, di sini dinyatakan paradigma dari strategi pemrograman dinamis itu masalah optimasi ya, diselesaikan dengan kombinasi ya, dari subproblem. Nah, karena dengan kombinasi subproblem tadi, jadi subproblem bisa juga digabungkan dengan subproblem lain menjadi solusi lagi ya. Dan muncullah suatu istilah prinsip optimalitas.
karakteristik dari dynamic programming ya, itu ada dua yang harus dipenuhi, yaitu substrukturnya harus optimal. Jadi kalau memiliki substruktur yang optimal ya, maka kita bisa memastikan bahwa masalah tersebut bisa kita pecah menjadi sub-sub masalah. Sekali lagi, di sini berbeda dengan pendekatan divide and conquer ya. Karena apa? Karena subproblem dari divide and conquer itu sifatnya independen. Jadi tidak memerlukan keterhubungan dengan proses yang lain. Bisa dibuat prosesnya tersendiri. Kemudian, karakteristik kedua itu adalah subproblemnya itu overlapping. Jadi, karena overlapping, maka ada semacam struktur yang tadi kita sebutkan, substructure tadi, yang mana harus lebih dulu diselesaikan, kemudian apa yang diselesaikan berikutnya, berurutan. Tidak bisa kita skip satu proses. Gitu. Nah, subproblem yang tumpang tindih ini ya mengartikan bahwa subproblem itu tidak independen. Ya. Kita harus mencari sampai yang paling awal bisa kita kerjakan, karena dengan diselesaikan subproblem yang paling awal, yang terkecil, ingat lagi tadi istilah bottom up, kita dapatkan, kita pecah-pecah sampai yang terkecilnya. Terkecilnya ini dulu diselesaikan karena dibutuhkan sama subproblem berikutnya yang di atasnya ya, tingkat di atasnya yang lebih kompleks dari yang terkecil tadi. Demikian seterusnya. Nah, di sini dinyatakan ya, kalau ada masalah yang memiliki subproblem yang tumpang tindih ya, maka kita harus memastikan adanya urutan penyelesaian sesuai dengan urutan dari subproblem tersebut. Nah, kalau kita implementasikan dengan rekursif itu biasanya kan prosesnya itu memanggil proses lagi, tetapi belum menghasilkan. Yang menghasilkan itu adalah proses yang paling terakhir dipanggil di rekursif, kemudian hasilnya itu akan diberikan ke proses yang memanggil sebelumnya. Jadi berantai ya, gitu. Nah, kalau masalah tersebut sendiri tidak punya substructure optimal, ya, maka kita tidak perlu menentukan cara rekursif ya untuk menemukan solusi optimal tadi. Ya. Kalau submasalahnya sendiri juga tidak memiliki overlapping. Nah, yang gini jelas tidak ada gunanya menggunakan strategi dynamic programming. Itu kemungkinan besar bisa dilakukan dengan divide and conquer. Cukup dipecah, ya, cukup dipecah. Terus sub masalah tersebut yang sudah dipecah diselesaikan secara independen, tersendiri. Kenapa? Karena tidak tumpang tindih. Dia bisa berdiri sendiri. Itu yang membedakan ya. Nah, jika ruang submasalah itu sifatnya kalau kita pecah, bisa berlipat secara polinomial, boleh dikatakan strategi penyelesaian dengan strategi dynamic programming jauh lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan rekursif. Karena
kita tidak perlu lagi menghitung ulang atau mengeksekusi ulang suatu proses, suatu subproses, karena kita sudah tahu hasilnya. Nah, strukturnya ya, kalau kita lihat dari strukturnya, tadi kita lihat karakteristik, sekarang kita lihat dari struktur strategi dynamic programming ya. Dia memiliki substructure ya, tadi kita bilang karena dipecah ya. Jadi subproblem yang lebih kecil ya. Kemudian ada struktur tabel. Struktur tabel ini adalah yang menyimpan hasil dari subproblem yang kita pecah tadi dan sudah kita eksekusi ya, mendapatkan hasilnya. Sekali lagi di sini proses submasalah tadi, subproblem tadi harusnya merupakan fungsi yang deterministik. Dalam artian hasilnya tetap seperti itu, dapat diduga, hasilnya dapat diduga ya. Kalau bukan deterministik seperti fungsi acak, maka nggak dapat diterapkan dynamic programming karena tidak ada gunanya struktur tabel diterapkan. Hasilnya selalu tidak bisa dipastikan, terpaksa harus dihitung ulang lagi, diproses ulang lagi, ya gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu bukan strategi dynamic programming. Kemudian perhitungan bottom up. Jadi ketika kita pecah-pecah ya menjadi sub-sub problem yang lebih kecil sampai yang paling bawahnya mentok, kemudian itu yang dikerjakan, disimpang hasilnya, naik ke atas, lalu dibalikin ya, di proses terbalik, naik ke atas sampai mencapai ke masalah besar utamanya ya. Nah, ini kita lihat komponen dari dynamic programming ya. Sini kita lihat ada tahapan seperti tadi saya bilang ya, karena subproblemnya sendiri ada overlapping, maka ada urutan pengerjaan yang mana tidak bisa kita skip gitu. Karena adanya urutan pengerjaan tersebut ya, hasil dari bottom up, dari bawah ke atas, hasilnya disimpan karena nanti dibutuhkan oleh proses berikutnya gitu. Ada tahapan dan kemudian ada status ya. Status itu untuk mengetahui apakah bagian subproblem tersebut ya sudah kita eksekusi, sudah kita pernah dapat hasilnya atau tidak ya. Jadi yang sudah dilewati ya, sudah dijalani, tidak perlu lagi kita eksekusi prosesnya. Kemudian adanya keputusan yang harus diambil ya, karena di sini kemungkinan besar ya dalam tahap proses bottom up-nya sendiri ya, mungkin ada proses yang kita belum laksanakan, sementara di cabang yang lainnya proses tersebut yang ditunggu hasilnya. Nah, di sini keputusannya adalah memilih cabang yang mana. Otomatis kita harus memilih cabang yang mendapatkan nilai yang dibutuhkan oleh proses yang lain. Itu yang menjadi prioritas kita. Nah, ini juga berhubungan dengan kebijakan optimalnya. Kenapa ini dinyatakan optimal ya? Karena dari keputusan tadi memilih cabang, secara otomatis kita akan memilih suatu jalur dari bottom up-nya sendiri ya. Kita akan memilih suatu jalur yang lebih visible, yang lebih masuk akal diselesaikan dibandingkan jalur lain yang kemungkinan besar harus menunggu proses dari jalur yang lain lagi. Nah,
Dengan demikian kita bisa menemukan suatu jalur proses yang lebih optimal penyelesaiannya, yang lebih memungkinkan. Nah, kemudian kita harus ingat ya, apabila kita melihat dengan model rekursif, ya, ketika kita menggunakan model rekursif, ini secara otomatis dia akan menjalani semua satu persatu, ya, walaupun proses tersebut sebenarnya sudah kita temukan hasilnya, akan tetapi tetap dieksekusi ulang, ya, sehingga kita harus mampu mengidentifikasi, ya, optimalisasi dari jalur yang kita pilih. Ini membedakan dengan divide and conquer. Kenapa? Divide and conquer itu menjalani semua jalur. Jadi kalau kita pecah semua, ya, kita pecah semua jalur itu akan dijalani karena diproses ulang. Jadi tidak ada masalah. Sementara di dynamic programming harus ada yang diprioritaskan, karena jalur tersebut selalu memberikan hasil, ya, yang dibutuhkan oleh proses yang lain, ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat menerapkan strategi dynamic programming. Jadi kita harus tahu dulu struktur solusi optimal itu seperti apa. Kemudian kita bisa pecah, ya, kita pecah struktur tadi sehingga kita bisa menemukan bagian terkecilnya yang menjadi elemen paling awal. Nah, bagian terkecilnya itu berarti kalau kita lihat seperti model pohon, maka bagian terkecil berada paling bawah, gitu. Yang bagian terkecil inilah yang kita akan eksekusi lebih dulu untuk mendapatkan hasil, karena akan dibutuhkan pada proses berikutnya. Nah, kalau kita lihat pada model pohon, di sini harus diingat bahwa kemungkinan besar levelnya tidak sama. Ada jalur yang levelnya lebih banyak, ya. Kalau kalian masih ingat teori tree, ada levelnya yang lebih sedikit jalurnya, ya. Jadi kita akan memilih di mana elemen yang paling awal hasil dari proses tersebut dibutuhkan oleh proses lainnya, ya. Nah, disinilah kita harus bisa menentukan solusi optimal, ya, untuk tahu elemen yang paling kita butuhkan. Nah, kalau kita membandingkan strategi dynamic programming dengan strategi divide and conquer, di sini kita akan lihat, ya, divide and conquer itu sangat simpel banget, ya. Kalau dilihat pecah-pecah seperti itu. Jadi divide and conquer, masalah tersebut bisa dibagi atas subproblem yang independen. Jadi dalam artian bahwa bisa diproses tersendiri, ya. Kemudian sifat lainnya itu sebenarnya selalu diproses ulang subproblem tadi. Kemungkinan besar subproblem itu sudah pernah dieksekusi, akan dieksekusi lagi secara rekursif, ya. Nah, sementara dari dynamic programming, ya, kita harus tahu dulu struktur solusi optimalnya seperti apa.
kita pecah, kita dapatkan sampai pada elemen terkecilnya. Jadi bottom, bagian paling bawahnya. Ya. Dari sini kemudian kita akan menentukan elemen awalnya untuk dapatkan solusi optimal. Yang dibutuhkan hasil proses dari elemen awal tersebut yang dibutuhkan oleh proses yang lain. Dan membentuk suatu urutan hingga pada solusi awal, ya, bottom up, ke atas, dari bawah itu sampai ke atas. Dynamic programming itu sebenarnya tidak memerlukan rekursif. Kalau rekursif itu otomatis proses, ya, memanggil proses, model-model rekursif seperti itu. Ketika dia balik, jadi model rekursif itu kan nanti proses yang terakhir dia menghasilkan, lalu dibalikin ke proses yang memanggil sebelumnya, dan demikian seterusnya hingga sampai pada proses paling awal yang memanggil, yaitu tuh sebagai problem yang utamanya, ya. Nah, otomatis kan tidak ada yang bisa di skip dari rekursif. Nah, kalau dynamic programming tidak perlu seperti itu. Jadi bisa dengan iterasi, ya, tidak perlu dengan rekursif. Karena kalau dengan rekursif, ya, kalau dipaksakan dengan rekursif, maka hilanglah kekuatan dari strategi dynamic programming, karena sama aja kan, semuanya harus dijalani. Padahal sebenarnya dynamic programming itu tujuannya tidak semua proses harus dieksekusi. Kalau sudah pernah dieksekusi proses tersebut, hasilnya digunakan ulang lagi tanpa harus dijalankan ulang, tanpa harus diproses ulang. Nah, di sini kita lihat bahwa otomatis, ya, itulah yang kita maksud sebagai fungsi deterministik. Jadi kalau subproblemnya itu tidak bisa menghasilkan yang deterministik, maka tidak cocok strategi dynamic programming diterapkan. Nah, contohnya fungsi yang tidak menghasilkan, tidak bisa deterministik itu adalah fungsi acak. Apabila dalam proses bottom up-nya itu banyak fungsi-fungsi acak, maka tidak bisa jadikan landasan bahwa hasilnya itu disimpan dalam struktur tabel untuk diingat. Tidak perlu. Bukan tidak perlu, tidak memungkinkan, karena setiap kali pemanggilan hasilnya beda-beda, sehingga tidak ada gunanya menyimpan pada struktur tabel. Dalam hal ini, ya, sama aja kita menggunakan seperti divide and conquer, ya. Jadi divide and conquer, subproblem itu tetap dikerjakan walaupun hasilnya kita sudah tahu hasilnya, tapi karena dia sifatnya dalam urutan rekursif, dia tetap dipanggil, gitu. Nah, di sini dynamic programming, karena kita harus mendapatkan elemen awalnya, ya, yaitu yang paling bawah, untuk ditelusuri sampai ke asalnya, posisi paling atas. Makanya kita nyatakan sebagai bottom up. Kalau model tree-nya seperti itu. Kalau divide and conquer, itu justru terbaliknya, ya. Karena kita dari problem awal, ya, problem utamanya kita pecah-pecah gitu sampai ke problem yang paling simpelnya, paling sederhananya. Nah, pada dynamic programming terjadi overlap, ya, overlap subproblem tadi. Sementara divide and conquer, subproblemnya independen, bisa dikerjakan secara terpisah, ya, secara mandiri, terpisah, tanpa harus menunggu hasil dari proses yang lain. Nah, demikian bagian pertama dari perkuliahan kita kali ini. Kita lanjut ke bagian kedua.